Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auliana Rifada Fitri, berasal dari Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan tingkat 2 semester 3 Poltekkes Kemenkes Padang. Di sini saya akan melakukan inspeksi sanitasi air bersih sumur gali yang bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik sarana air bersih yang berkaitan dengan aspek sanitasi, lingkungan sarana, dan kualitas airnya. Hasil dari inspeksi ini yaitu tingkat risiko pencemaran. Baiklah, saya melakukan inspeksi sanitasi air bersih sumur gali yang berlokasi di Jalan Kalumbu, RT 01 RW 05, Kelurahan Kalumbu, Kecamatan Kuranci, dengan kode sarana 1, dengan pemilik sarana Rahim Fitri, dan tanggal kunjungan pada tanggal 24 November 2020. Semua sanitasi adalah sumur yang sudah memenuhi persyaratan dan terhindar dari hal-hal yang mengkontaminasi air. Baiklah, dan inilah kondisi lingkungan sekitar sumur. Dan inilah kondisi lingkungan sekitar sumur, di mana sumur terletak di luar rumah, lebih tepatnya di samping rumah. Sumur berada di bawah atap samping rumah. Di sekitar sumur terdapatnya bebatuan, rumput, dan tumbuh-tumbuhan. Lalu berjarak 2 meter dari sumur adanya kandang ternak dan juga tempat pembakaran sampah. Lalu berjarak lebih kurang 1,5 meter terdapat sisa kandang hewan. Dan beginilah kondisi lingkungan sekitar sumur. Pemeriksaan fisik air sumur gali. Ketika diamati, air tidak keruh dan tidak berwarna. Kemudian, ketika dirasakan, air tidak berasa. Ketika dibaui, air tidak berbau. Maka dari itu, air memenuhi persyaratan. Diagnosa khusus. Pertama, tidak ada jamban dalam jarak 10 meter sekitar sumur yang dapat menjadi pencemaran karena jarak antara jamban dan sumur sangat jauh, yaitu sumur berada di samping kiri belakang rumah, sedangkan jamban berada di samping kanan depan rumah. Dan inilah kondisi lingkungan sekitar jamban yang dikelilingi oleh tumbuh-tumbuhan, bebatuan, dan dedaunan kering. Dapat diamati bahwa adanya sumber pencemaran lain dalam jarak 10 meter sekitar sumur seperti sampah dan juga kandang hewan. Kemudian, sewaktu-waktu ketika hujan turun, adanya genangan air dalam jarak 2 meter sekitar sumur. Dapat diamati bahwa tidak adanya saluran pembuangan air karena sumur terletak di luar rumah. Kemudian, tidak adanya lantai semen yang mengitari sumur mempunyai radius kurang dari 1 meter karena sumur diitari oleh tanah dan juga bebatuan. Dapat dilihat bahwa sewaktu-waktu tidak ada air di atas lantai semen sekeliling sumur. Tidak ada keretakan pada lantai sekitar sumur yang memungkinkan air merembes ke dalam sumur. Tidak ada ember dan tali timba sewaktu-waktu diletakkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pencemaran karena menggunakan pemompa air untuk menaikkan air. Bibir sumur sempurna sehingga tidak memungkinkan air merembes ke dalam sumur, serta sumur dilengkapi dengan penutup sumur yang terbuat dari besi yang ditutup rapat. Kemudian, dinding semen sepanjang ke dalam 3 meter dari atas permukaan tanah diplester dengan sempurna.
Hasilnya yaitu diperoleh skor 5, maka dari itu tingkat risiko pencemarannya sedang. Keterkaitan penguasaan kualitas air, perbaikan kualitas air, dan pembinaan pemakaian air dengan tingkat risiko pencemaran sedang, maka dilakukan pengambilan sampel bakteriologis dengan hasil akhir yaitu kualitas bakteriologis. Pengambilan sampel bakteriologis air sumur gali. Teknik pengambilan sampel air sumur gali pemeriksaan mikrobiologi. Alat dan bahannya: botol yang sudah disterilkan, label dan alat tulis, lilin dan korek api. Langkah pertama, botol sampel terlebih dahulu disterilkan. Kedua, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan botol sampel yang sudah diberi pemberat dan tali. Ketiga, kertas bungkus dibuka, botol dipegang pada bagian bawah sehingga tangan tidak bersentuhan dengan botol sampel. Keempat, tutup botol dibuka, botol sampel diturunkan perlahan-lahan sehingga mulut botol terendam dalam air lebih kurang 30 cm. Botol sampel diisi sampai penuh. Pengambilan sampel air sumur gali pemeriksaan mikrobiologi dilakukan 3 kali pengulangan. Pengulangan pertama untuk pencucian, lalu diflambir. Pengulangan kedua untuk pembilasan, lalu diflambir. Pengulangan ketiga untuk sampel.
Keenam, setelah terisi penuh, botol sampel diangkat dan airnya dibuang sehingga tersisa 2/3 volume botol sampel. Hal ini bertujuan agar sisa ruangan botol masih ada udara untuk mikroorganisme. Panasi mulut botol sampel dengan api, lalu tutup secepatnya. 7. Botol sampel diberi label. Dan sampel dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Dan inilah kelas kualitas bakteriologis. Rekomendasi dan tindakan lanjut untuk tingkat risiko pencemaran sedang ada 2, yaitu tindakan langsung dan tindakan tidak langsung. Rekomendasi dan tindakan langsung tingkat risiko pencemaran sedang dapat dilakukan dengan melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat pemakai tentang upaya mempertahankan kondisi sarana air bersih dan bila memungkinkan meningkatkan lagi kondisinya agar betul-betul memenuhi syarat kesehatan. Upaya penanganan air bersih mulai dari pengambilan air dari sarana air bersih, pengangkutan air ke tandon air di rumah, penyimpanan air di tandon dalam rumah, memasak air sampai mendidih, penyimpanan air masak dan penyajiannya, serta upaya pemanfaatan dan pemeliharaan sarana air bersih, dan kemudian dilakukan pengambilan sampel yang bertujuan untuk mengetahui kualitas bakteriologis dan ataupun kimia. Kedua, tindakan tidak langsung dapat dilakukan dengan melakukan perencanaan perbaikan kualitas air, sarana dan lingkungan, beserta rekomendasi atau informasi sektor terkait. Demikian video inspeksi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.